Rudi Cahaya TV. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang memang lagi marak. Ini bukan soal tren atau apa ya. Ini memang bisa dibilang musibah cobaan, yaitu berkenaan dengan pandemi corona atau COVID-19 ya. Kita saling mendoakan semoga situasi ini mendatangkan hikmah yang terbaik buat kita. Artinya gini ya, salah satu doa yang biasanya juga saya ucapkan adalah semoga kita tergolong orang-orang yang peka menangkap pesan dari Tuhan ya, lewat segala pemberiannya lah, termasuk mungkin pandemik ini juga mungkin salah satu pemberiannya ya. Tapi yang menarik untuk dikaji adalah berkenaan dengan suasana masyarakat ya, berkenaan dengan pemberitaan, opini tentang penyakit ini, bahkan sampai pada dampaknya buat kebijakan, tuntutan atau dorongan kepada pemerintah yang kuat untuk melakukan lockdown atau menutup wilayah gitu ya, baik untuk orang masuk maupun untuk keluar. Suasana-suasana yang dibangun baik itu lewat lisan, lewat sosial media, share berita-berita, opini, bahkan ada banyak berita-berita yang hoax juga gitu ya. Nah, situasi-situasi seperti ini itu memang sebuah tantangan kemudian buat tubuh kita. Saya akan mencoba membahas spesifik berkenaan dengan bagaimana tubuh kita merespon situasi seperti ini, karena memang berbicara tentang pandemik atau penyakit yang diserang utama itu adalah tubuh. Makanya saya akan membahas di sisi itu, meskipun tetap akan saya bingkai dalam frame psikologi sebagai bidang keilmuan saya gitu ya. Nah, berbicara tentang yang beredar, baik itu negatif maupun positif, dan tentunya namanya berita ya, katanya kan bad news is good news untuk pemberitaan, maka yang beredar pastinya banyak yang berita-berita yang bad newsnya. Bad news ini belum tentu juga berita benar ataupun berita salah, tapi yang jelas bersifat bad, artinya secara emosional itu mendatangkan pengaruh yang tidak yang negatif lah. Negatif itu berarti sifatnya mungkin barangkali tekanan, sedih ya, mempengaruhi mood sehingga mood menjadi jelek gitu ya. Nah, yang dimaksud adalah seperti itu. Nah, gini, dalam kita mereaksi berbagai pemberitaan tentang pandemi COVID-19 ini, memang ada dua pilihan. Apakah kita akan menjadi sangat waspada atau mungkin bahkan cenderung kecemas, atau kita akan menjadi orang yang lebih tenang dalam menghadapinya. Itu adalah sebuah pilihan sebenarnya. Karena begini, kenapa saya bilang itu sebuah pilihan? Karena ketika kita menyadari apa dampaknya, apa konsekuensi dari sikap yang kita ambil atas situasi ini, itu juga berpengaruh terhadap bagaimana tubuh kita menghadapinya. Mari kita ambil sisi yang sangat waspada, yang menganggap ini sebuah ancaman sehingga kita menjadi cemas. Maka ketika tubuh kita cemas, maka tubuh tersebut akan mengirimkan signal ke otak, dan kemudian otak meminta atau memerintahkan kelenjar tertentu untuk menghasilkan enzim ya. Nah, ini memang bukan bidang saya karena saya bukan orang kedokteran, bukan orang faal gitu ya. Tapi ini anggaplah ini sebuah hipotetik, artinya sifatnya sangat intuitif, tapi mungkin tetap mengandung kebenaran karena saya akan melihat dari sisi psikologisnya. Nah, ketika kita berada di situasi yang tertekan dan kita menghadapinya dengan kecemasan atau kita menjadi cemas kemudian, maka otak akan mengirimkan perintah kepada kelenjar adrenal untuk memproduksi enzim-enzim tertentu ya, misalnya enzim kortisol, misalnya enzim hormon norepinefrin dan hormon kortisol.
itu adalah hormon-hormon yang berkaitan dengan sikap waspada, sehingga itu akan membuat kita, artinya tubuh kita itu sebenarnya sudah disiapkan oleh Tuhan sebagai penciptanya. Jadi apapun reaksi kita, maka tubuh kita itu akan menghadapinya secara relevan. Misalnya ketika kita memilih menjadi tertekan kemudian atas situasi ini, maka yang diproduksi oleh tubuh kita adalah hormon-hormon yang memang disiapkan untuk menghadapi ketegangan tersebut. Berarti kan sebenarnya klop ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau kita mengambil sikap yang sangat waspada, ada kecemasan di situ, itu juga tubuh kita akan mereaksi, karena tubuh itu akan menjaga dirinya tetap dalam kondisi seimbang atau dalam kondisi equilibrium. Jadi dia akan tetap bertahan, mempertahankan itu, sehingga diproduksilah hormon-hormon itu untuk menghadapi kecemasan tersebut, gitu ya. Karena hormon baik itu adrenalin, norepinefrin maupun kortisol itu membuat kita jadi lebih waspada, lebih awas, ya. Itu. Nah, itu satu sisi kalau kita ngomong dari sisi biologisnya atau fisiologisnya. Tapi di sisi yang lain, misalnya ketika kita menghadapi itu dengan kecemasan, maka sebenarnya kita itu kan sedikit menjadi lebih tegang. Ketika kita menjadi lebih tegang, maka tubuh kita juga akan memproduksi zat-zat yang sangat cocok untuk situasi yang menegangkan. Misalnya saja orang yang punya produksi asam lambung yang cukup tinggi, gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam situasi yang menegangkan, dia tegang atau stres, maka asam lambung akan keluar. Asam lambung yang keluar ini itu juga cukup kuat untuk melumatkan, namanya asam ya. Asam itu cukup kuat untuk melumatkan berbagai zat, misalnya racun dan segala macam yang masuk ke tubuh, saluran pencernaan terutama ya, karena kita ngomong lambung, itu bisa dilumat gitu ya. Meskipun kalau berlebihan kadarnya tetap aja dia akan melumat dinding lambung ya, jadi akan mengikis. Itu sisi buruknya. Tapi bagaimanapun juga, kalau kita tidak mengomongkan sisi buruknya ya, tapi ketika asam lambung itu diproduksi, maka dia akan melumat virus, kuman yang masuk ke dalam lambung kita. Dan selain itu juga biasanya dengan asam lambung yang tinggi, maka lendir-lendir dalam misalnya cairan saliva atau ludah kita menjadi lebih mengental gitu ya, lebih mengental, terus kemudian tenggorokan jadi juga lebih kental. Nah, ketika ada lendir-lendir itu, maka sebenarnya lendir-lendir itu juga sebagai bentuk penahan gitu ya, atas masuknya zat-zat asing ke dalam tubuh kita. Jadi itu sangat alami ya. Ketika kita mengambil sikap cemas dan waspada, maka tubuh kita juga akan bertindak sesuai dengan kecemasan dan kewaspadaan itu. Jadi cukup tetap proporsional tubuh kita, karena tubuh kita akan mempertahankan dirinya tetap dalam kondisi equilibrium. Itu yang pertama. Sikap yang kedua itu kita tetap tenang menghadapinya, tetap cool, tetap santai, membangun mindset yang positif, lebih optimis, antusias, tetap semangat menghadapi hidup. Jadi tidak menghadapi dari sisi kecemasannya, tapi mengkondisikan diri kita untuk menyerap berita-berita baik, misalnya tentang semakin banyaknya kasus-kasus yang bisa ditangani atau orang menjadi sembuh dari COVID-19 gitu ya. Nah, itu cukup membangun emosi positif. Itu berarti di sisi lain yang mungkin bisa jadi alternatif yang kita bisa ambil gitu ya. Nah, ini pun juga seperti itu. Tubuh kita akan merespon secara proporsional. Ketika kita bahagia, maka hormon-hormon yang dihasilkan itulah hormon-hormon yang sesuai dengan situasi bahagia itu. Misalnya ada hormon dopamin, hormon endorfin, hormon serotonin, dan oksitosin. Itu adalah hormon-hormon yang diciptakan dalam situasi yang bahagia, dalam keadaan hati yang bahagia, dalam keadaan hati yang sangat penyayang, penuh cinta di situ. Nah, itu hormon-hormon yang lahir dalam lahir ketika kita berada dalam perasaan-perasaan yang positif.
Nah, ketika kita menghadapi COVID-19 dengan cara yang seperti itu, maka dengan sendirinya juga hormon-hormon yang berkenaan dengan kebahagiaan itu tadi akan diproduksi. Relax, kekebalan tubuh meningkat, misalnya hormon tersebut akan bekerja sehingga kita menjadi lebih kebal, lebih kuat gitu ketika menghadapi hormon-hormon tersebut, ketika menghadapi situasi tersebut. Makanya reaksi apapun yang kita ambil, baik itu kita menjadi sangat cemas, itu tubuh kita juga akan proporsional menghadapi itu. Atau ketika kita menjadi lebih tetap terjaga lebih tenang, hati tetap bahagia, antusias gitu ya, itu juga akan direaksi secara alamiah oleh tubuh kita dengan kekebalan tubuh gitu. Jadi tubuh kita selalu akan berusaha merespons secara proporsional karena dia akan berusaha mempertahankan kondisi equilibrium. Jadi ada dua pilihan, itu tidak masalah kalau mau menghadapi dengan kecemasan maupun lebih tenang. Hanya saja begini, saya akan memberikan wacana bahwa lebih memilih mana, kita menjadi lebih cemas ya, sangat takut dengan situasi, atau kita lebih tenang, antusias menghadapi sebuah situasi. Meskipun tubuh kita mereaksi secara alamiah proporsional sesuai dengan reaksi kita, tapi outputnya itu bukan cuman kita bertahan sebenarnya, bukan cuman kita kebal, tapi reaksi-reaksi tersebut itu punya efek sampingnya masing-masing. Ketika kita lebih memilih menjadi cemas dan takut, maka reaksi yang alamiah muncul adalah selain tubuh kita tetap akan menjaga dirinya, tapi reaksi sebagai dampaknya adalah kelelahan, ya, kelelahan karena kita berada dalam situasi yang tertekan. Tapi kalau yang kita pilih adalah bahagia, lebih tenang, maka kita berada pada kondisi sebaliknya. Jadi kita lebih bersemangat, lebih bergairah, punya motivasi. Nah, pilih yang mana? Nah, itu letak pilihan ini ada di tangan masing-masing orang. Jadi dalam menghadapi COVID-19 ini seharusnya kita menjadi bijaksana dalam menentukan pilihan apa reaksi kita. Ya, pilihan ada di tangan teman-teman sekalian. Yang penting teman-teman sadar apa dampak efeknya buat teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di ulasan Rudi Cahyo TV yang akan datang. Bye.